Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya anak-anak. Pagi ini tepatnya pada hari Jumat tanggal 23 Juli tahun 2021. Kita tetap semangat meski dalam keadaan pandemi. Baik, pada pelajaran pagi ini kita akan belajar matematika tentang mengenal pecahan. Untuk lebih jelasnya, kalian bisa simak video berikut ini. Simak baik-baik ya. Apa itu pecahan? Pecahan adalah bilangan yang dinyatakan sebagai A per B dengan A dan B adalah bilangan bulat dan B tidak boleh 0. Pada pecahan A per B, A di sini disebut sebagai pembilang dan B atau yang bawah disebut sebagai penyebut. Nah, kakak ulangi ya. A ini bisa diganti bilangan berapa saja. B juga sama, tetapi B tidak boleh 0. Kemudian, apa saja jenis pecahan? Yang pertama, ada yang namanya pecahan biasa. Contohnya adalah 1 per 2, 3 per 4, dan 5 per 6. Pada pecahan biasa ini, hanya memiliki pembilang dan penyebut. Contohnya 1 per 2, pembilangnya adalah 1, penyebutnya 2. 3 per 4, pembilangnya adalah 3, dan penyebutnya adalah 4. Kemudian yang terakhir, 5 per 6, pembilangnya adalah 5, dan penyebutnya adalah 6. Kemudian pecahan campuran. Contohnya adalah 21 per 2, 53 per 4, dan 45 per 6. Pada pecahan campuran, di sini ada tambahan bilangan bulat di depan pembilang dan penyebut. Jadi, di sini ya, 21 per 2. 2 ini adalah bilangan bulat, kemudian 1 ini pembilang, 2 yang bawah ini adalah penyebut. Kemudian, 53 per 4, 5 ini bilangan bulat, 3 pembilang, 4 penyebut. Kemudian, 45 per 6. 4 adalah bilangan bulat, 5 ini pembilang, dan 6 adalah penyebut. Seperti itu ya. Kemudian pecahan yang ketiga adalah pecahan desimal. Contohnya adalah 0,5, 1,25, dan 0,225. Nah, pada pecahan desimal, ciri khususnya adalah ada komanya. Ya, misalkan ini 0,5, 1,25, 0,225. Pecahan yang keempat yaitu persen. Contohnya adalah 20%, 50%, dan 75%. Persen artinya adalah per 100. Maka jika ada pecahan 20% artinya adalah 20 per 100. 50% artinya adalah 50 per 100. Dan 75% artinya adalah 75 per 100. Seperti itu ya. Selanjutnya menentukan pembilang dan penyebut. Nah, kakak mempunyai contoh pecahan 4 per 6. Kita tadi sudah tahu ya, pembilang itu yang atas, penyebut yang bawah. Maka pada pecahan 4 per 6 ini, bilangan 4 itu disebut sebagai pembilang, kemudian 6 disebut sebagai penyebut. Ya, kakak ulangi, pembilang itu yang atas, penyebut itu yang bawah. Selanjutnya, kakak punya pecahan 3 per 8. Maka 3 ini disebut sebagai pembilang dan 8 ini disebut sebagai penyebut. Kemudian bagaimana cara membaca pecahan? Nah, kakak punya contoh ini 1, kemudian strip 2. Cara membacanya 1 dari atas ya, 1, kemudian garis strip ini disebut per. Kita baca per. Kemudian angka di bawah ini kita baca seperti biasa, 2. Maka urutannya kalau dari atas 1 per 2. Itu ya. Lanjut, kakak kasih contoh lagi. 3 strip 4. Maka kita baca dari atas 3,
kemudian garisnya kita baca per, bawahnya 4, maka kita tulis 4. Maka disebut dibaca 3/4. Selanjutnya kakak punya pecahan 2 strip 5. Bagaimana cara bacanya? Kita baca dari atas ya. Ada angka 2, maka kita tulis 2. Kemudian stripnya ini kita baca per, kemudian angkanya 5. Maka dibaca 2/5. Kakak ulangi dari atas ya. Yang paling atas 1/2, kemudian bawahnya 3/4, dan yang terakhir 2/5. Kemudian bagaimana cara menulis pecahan? Nah, perhatikan gambar di sini. Ada sebuah gambar ya, kotak ini. Kotaknya semuanya ada berapa? Kita hitung ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Semuanya ada 6. Bentuk dan ukurannya sama. Nah, gambar ini menunjukkan nilai pecahan berapa. Caranya kita hitung yang diarsir terlebih dahulu. Diarsir itu yang diwarnai ya. Ada berapa kita hitung yang diwarnai merah ini? 1, 2, 3, 4. Maka kita tulis 4. Kemudian seluruhnya ada berapa? Kita hitung bareng-bareng. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ternyata seluruhnya ada 6. Maka kita tulis per 6. Jadi kakak ulangi ya. Yang diarsir 4, maka kita tulis 4 atau pembilangnya 4, kemudian seluruhnya 6, maka penyebutnya 6. Jadinya gambar ini nilai pecahannya adalah 4/6. Kasih contoh lagi ya. 4 ini yang diarsir, kemudian 6 itu seluruhnya. Contoh berikutnya, nah di sini kita lihat ya, ada yang diarsir warna biru. Kita hitung birunya ada berapa ya? 1, 2, 3. Kita tulis 3, pembilangnya 3. Kemudian seluruhnya berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Maka kita tulis per 8. 3 itu pembilang, 8 penyebutnya. 3 itu yang diarsir ya, kemudian 8 adalah seluruhnya. Kakak ulangi, untuk menuliskan pecahan itu rumusnya diarsir per seluruhnya. Kemudian cara menggambar pecahan. Ini. Gambarkan pecahan 3/4. 3/4. Diingat-ingat ya, yang atas itu yang diarsir, bawah itu seluruhnya. Maka untuk menggambar ini kita gambarkan yang bawah dulu, yang seluruhnya 4. Berarti kita buat 4 kotak. 1, 2, 3, 4. Kemudian yang atas atau pembilangnya kan 3. Berarti yang diarsir 3 atau yang diwarnai sebanyak 3. 1, 2, 3. Nah, ini sudah menjadi pecahan 3/4. Yang diarsir warna kuning 3, kemudian seluruhnya 4. Kemudian yang diarsir itu bebas, mau yang depan, kemudian yang belakang atau yang tengah, bebas ya. Lanjut, nah, kasih contoh pecahan 2/5. 2/5 berarti seluruhnya ada 5, maka kita gambarkan kotak sebanyak 5. 1, 2, 3, 4, 5. Kemudian pembilangnya 2, yang diarsir berarti 2. 1, 2. Nah, ini sudah jadi pecahan ya. Yang diarsir 2, seluruhnya 5. Lanjut 4/6. Penyebutnya 6, maka kita buat kotak sebanyak 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kemudian pembilangnya 4, maka yang diarsir ada 4. 1, 2, 3, 4. Itu, ini sudah jadi ya. 3/4, 2/5, dan 4/6. Kakak ulangi ya, yang digambar adalah yang bawah dulu, kemudian baru diarsir yang atas ini, gitu ya. Yang diarsir bebas mau di mana saja. Baik, itu tadi pembahasan tentang mengenal pecahan. Nah, sekarang Bapak berikan latihan soal ya. Nah,
nanti ini kalian kerjakan di buku tugas matematika kalian. Setelah kalian kerjakan, nanti kalian bisa foto dan kirimkan ke WA Bapak. Demikian pertemuan kita kali ini. Kurang lebihnya Bapak mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.